Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky yang dikawasi MHUM PKL PKN jarak jauh tahun 2025. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, perkenalkan saya Deden Supriyadi, mahasiswa program jarak jauh pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Syekh Syekh Nurjati Cirebon, kelas A33, akan menyampaikan laporan akhir kuliah kerja nyata atau KKN jarak jauh yang saya beri judul Gerakan Mengaji Ceria Kelas Al-Quran untuk Anak Usia 6 hingga 12 tahun. Program ini saya laksanakan di Kelurahan Nolak dengan pendampingan DPL Ibu Listiana Ikawati MHUM selama periode Oktober hingga Desember 2025. Tujuan program ini sederhana, yaitu membuat anak-anak belajar Al-Quran dengan senang hati, tanpa beban, dan penuh keceriaan. Maka, mari kita simak lebih lanjut tentang latar belakang permasalahan yang mendasari program ini dilaksanakan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya Kelurahan Melak itu meski mayoritas masyarakatnya Muslim dan memiliki semangat keagamaan yang tinggi, masih ada tantangan besar dalam pendidikan Al-Quran. Akses yang terbatas karena faktor geografis dan juga infrastruktur yang kurang memadai. Ini faktor-faktor yang cukup menghambat. Sehingga lebih mengkhawatirkan lagi manakala sekitar 60% anak-anak usia 8-10 tahun belum lancar membaca Al-Quran. Selain itu juga, minimnya tenaga pengajar tetap dan fasilitas belajar yang layak menjadi kendala serius yang dihadapi kaum muslimin di Kelurahan Melak ini dalam mempelajari Al-Quran Karim. Inilah alasan-alasan mengapa program kuliah kerja nyata ini sangat relevan dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan literasi Al-Quran dan juga membentuk akhlak mulia sejak dini. Program ini bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga upaya untuk menyelamatkan generasi muda kaum muslimin, khususnya di Melak sini, dari buta huruf Al-Quran. Dan program KKN ini ya, memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kemampuan baca Al-Quran pada anak usia 6 hingga 12 tahun melalui metode yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, menanamkan dasar-dasar tajwid melalui pendekatan visual dan permainan edukatif agar mudah dipahami oleh mereka. Kemudian yang ketiga, membentuk kader remaja pengajar Al-Quran sebagai upaya regenerasi keberlanjutan program. Karena kami ingin dampaknya dari program ini tidak berhenti saat hanya KKN ini selesai dilaksanakan. Dan keempat, tentunya program ini mengharapkan yakni bisa memperkuat ukhuwah dan semangat keagamaan berbasis komunitas di antara kaum muslimin, sehingga pembelajaran Al-Quran menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat kaum muslimin di Melak. Semua tujuan ini saling terkait dan dirancang untuk menciptakan dampak jangka panjang setelah program ini berakhir. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka saya menerapkan 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan partisipatif, di mana anak-anak diajak belajar aktif melalui permainan sambil belajar, sehingga kemudian minat dan konsentrasi mereka bisa meningkat. Lalu kemudian yang kedua, pendekatan kolaboratif, yakni di mana saya berusaha untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, orang tua, dan remaja sekitar untuk bisa membangun sinergi dan dukungan sosial dalam pelaksanaan program ini. Dan kemudian yang ketiga,
Pendekatan masyarakat adalah pendekatan hibrid, yakni kombinasi kegiatan tatap muka langsung di lokasi dengan koordinasi dan dokumentasi daring melalui media sosial seperti WhatsApp. Dan proses pelaksanaannya ini saya lakukan melalui 5 langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, kemudian perencanaan program ini bersama warga sekitar, dan kemudian yang ketiga persiapan materi, yang keempat pelaksanaan harian, dan tentunya yang kelima adalah evaluasi refleksi bersama. Nah, ini untuk memastikan program ini bisa berjalan efektif dan responsif terhadap kondisi masyarakat ke depan. Dan dua program kerja utama yang saya jalankan, yang pertama itu adalah gerakan mengaji ceria, kelas Al-Quran. Di sini saya mengajarkan metode Iqra dan juga metode qiraati, serta bimbingan tajwid dasar bagi anak-anak yang mereka sudah memiliki kemampuan membaca Al-Quran, dan kajian keislaman bagi anak-anak dengan metode yang ceria dan interaktif. Dan kedua, pelatihan dasar mengajar untuk remaja sebagai bentuk regenerasi mereka untuk generasi selanjutnya. Dengan cara saya melatih remaja dan remaja ini agar bisa menjadi pengajar Al-Quran di masa depan. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kita, karena keberlanjutan program yang kita laksanakan saat ini sangat bergantung pada generasi berikutnya atau kader-kader lokal yang saat ini kita bina. Lalu kemudian dari program ini kita bisa lihat hasil nyata, di antaranya dari 15 anak yang mengikuti kegiatan ini, 10 di antaranya mereka berhasil untuk menguasai huruf hijaiyah, membaca dengan lancar, ya, dasar-dasar tajwid dikuasai, sehingga peserta ini 80% mereka mampu untuk menghafal doa-doa harian seperti doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk dan keluar masjid. Dan di antaranya juga mereka sudah mampu untuk berwudu dan mampu membaca doa setelah berwudu. Dan ini merupakan bentuk hasil peningkatan spiritual yang sangat signifikan. Partisipasi dan antusiasme anak-anak ini dalam mengikuti kegiatan ini meningkat drastis, terutama saat adanya sesi permainan edukatif dan juga adanya dukungan dari orang tua. Bahkan mereka ikut memotivasi anak-anak mereka untuk rajin mengaji, dan bahkan mereka yang mengantarkan sampai menunggu anak-anak tersebut hingga selesai pengajiannya. Dan dari program ini juga kita bisa melibatkan 3 generasi sebagai kaderisasi remaja lokal ini, yang mereka bisa bekerja sama dengan baik untuk membantu mengajar adik-adik di bawahnya. Maka bagi saya sebagai seorang mahasiswa, ini adalah pembelajaran yang sangat berharga ketika mampu untuk menerapkan ilmu pendidikan agama Islam secara praktis, dan kemudian bisa meningkatkan literasi digital melalui dokumentasi daring itu. Program ini tidak hanya mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran, tapi juga bisa memperkuat ikatan keagamaan untuk generasi seperti ini. Tentu saja dalam pelaksanaan kegiatan ini kami menghadapi beberapa kendala. Yang pertama tentunya adalah faktor eksternal, yakni adanya cuaca hujan di musim penghujan saat ini yang membuat kehadiran peserta ini terkadang turun. Dan solusinya maka kami jadwalkan ulang atau kami berikan sesi waktu khusus di hari-hari yang lain atau di waktu yang lain agar tidak ada materi yang tertinggal yang mereka alami. Kemudian yang kedua, kendala internal yang muncul adalah konsentrasi anak-anak yang terkadang sulit dipertahankan selama sesi pembelajaran itu berlangsung. Maka di antara cara mengatasinya, saya menggunakan variasi media dan permainan seperti huruf, puzzle, tanya jawab, atau animasi yang kami tunjukkan melalui ponsel
agar mereka bisa tumbuh minat belajar dan semangat untuk kembali ya, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendekatan seperti ini, saya harapkan ini menjadi sebuah keberhasilan bagi program ini. Dan secara keseluruhan, program Gerakan Mengaji Ceria ini sebagai sebuah inisiatif yang sukses mencapai tujuan awalnya dan terjadi peningkatan kemampuan membaca Al-Quran yang signifikan untuk anak-anak di usia tersebut dan berhasil menanamkan semangat keagamaan yang lebih kuat yang dilihat dari antusiasme anak-anak ini dalam beribadah dan menghafal doa-doa harian. Dan juga tentunya adanya semangat kolaborasi aktif antara pengurus masjid dan musola, orang tua, dan remaja sebagai kader masa depan kaum muslimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan manfaat dari program yang kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.